kita kan melakukan proses bottom up. Ya ada Pak Erick Thohir, ada Pak Mahfud MD, ada Bu Hovifah, ya. Nah, ada juga nama Menteri Agama Gus Yakut dan segala macam, itu nama-nama yang memang ada di proses bottom up-nya P3 untuk cawapres. Itu loh. Apakah mereka harus gabung ke P3, Pak? Enggak. Siapa yang bilang? Lah iya, itu. Ya. Saya Bapak menjadi wakil presiden. Apakah Bapak bersedia? Oke, makasih. Serahkan kepada Allah. Andai salah satu ada calon alternatif, ada politisi yang partai politik yang mengusulkan Mahfud di sektor itu, mungkin Mahfud. Tapi Mahfud wakil lah. Ya, tapi kan Pak Mahfud ini kelas politik kan nggak tanda petik nggak disuka oleh para pimpinan partai politik. Ya. Dianggap out of system ketika di dalam pemerintahan. Tapi kalau andai ada salah satu yang itu, Pak Mahfud bisa menjadi salah satu cermin dari Sebelumnya wacana duet Ganjar Mahfud muncul dari seorang budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot. Eros berpendapat pasangan Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan lantaran keduanya dinilai dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ya monggo aja tanyain Mas Jarot. Kalau saya tidak punya apa ya. Yang pertama kapasitas saya, karena saya tunduk pada hasil kongres. Pasti menunggu Ibu Ketua Umum. Siapa dengan siapanya, apalagi mau nyebut capres saja kita harus tunduk pada hasil kongres. Apalagi mau masang-masang kewong, ngaduk-ngaduk nih, ini si A sama si B sama si C. Ya elah, mak, jangan dulu. Ini tentu menjadi suatu hal yang serius karena Ganjar baru 36%. Beda ceritanya kalau elektabilitas Ganjar itu 50% ke atas. Jadi sekalipun wakilnya nggak muncul secara signifikan di survei, relatively akan leading seperti Jokowi dan Maruf Amin di 2019. Jadi itu bayangan saya. Siapa yang tepat kira-kira untuk Ganjar ini wakil? Kalau bicara tepat secara ideal dan survei ya ada Hovifah dan Mahfud MD. Karena dua orang ini sejak lama dikaitkan dengan Pilpres, Bang. Iya. Mahfud populer mendapatkan momentum karena berani mengungkap ya persoalan-persoalan kejanggalan di Menteri Keuangan. Wah, siapa yang tak kenal Mahfud MD? Tapi kan rasa-rasanya belum ada yang berani untuk membackup Mahfud MD untuk bisa maju bersama Ganjar Pranowo. Dan elektabilitas Mahfud muncul di Cawapres. Iya. Orang juga kenal. Paling tinggi. Betul. Selalu tinggi. Tapi kan problemnya, sekalipun elektabilitas dan popularitas Mahfud ini sampai ke Sidratul Muntaha sana, Bang, ke langit yang keberapa itu, kalau nggak ada yang minat di internal PDIP, Ya. wassalam. Ini yang kemudian menjadi Kira-kira nggak minat itu kenapa ya? Ini agak lucu nih. Ya tentu teman-teman PDI yang tahu. Ya. Mungkin Mahfud terlampau pintar ya. Terlampau pintar untuk bisa menjawab ini. Atau semua. terlalu berani barangkali. Atau jangan-jangan terlampau berani, terlampau bersih juga gitu. Tapi kita tidak pernah tahu. kalau Pak PDIP kan punya golden seat. Ya. Ya dia suka-suka kan kalau bisa itu. Memang Pak Mahfud kalau sampai bisa itu bisa menjadi mencerminkan figur ketiga, jawaban yang ketiga itu. Kalau yang strong leadership, strong government, saya yakin Pak Prabowo bisa. Stabilitas tadi, stabilitas politik, stabilitas stabilitas keamanan tadi itu bisa aja dia ada dalam figur Pak Prabowo. Kemudian kerja ekonomi, pertumbuhan ekonomi ada dalam dirinya Pak Erlangga bisa Pak Erlangga, ya kan, bisa Bu Sri Mulyani. Kalau ada dalam satu working team di situ itu oke. Publik menerima, pelaku ekonomi menerima untuk itu. Untuk yang isu corruption, nah, itu Pak Mahfud itu luar biasa. Mungkin Bu Sri Mulyani juga luar biasa ada di situ. Cuma lagi-lagi realitas politik Ya, tidak memungkinkan. tidak memungkinkan untuk. Tapi kan Pak Mahfud ini banyak posisi untuk dia mengatasi korupsi. Ya. Ya. Misalnya dia tidak menjadi wakil presiden pun, dia bisa menjadi jaksa agung. Wah itu mantap. Nah, kan artinya operasional langsung kan Ya, untuk menangani kasus korupsi. Dan saya kira kalau nanti Pak Mahfud sudah menjadi jaksa agung, ya lembaga-lembaga lain tuh pasti ikut. kalau Pak Presidennya bersedia mengangkat Pak Mahfud Ya. menjadi jaksa agung,
Nah itu kan tadi harapan kita kan, Ya, harapan kita untuk mengatasi yang problem yang Ya, poin ketiga poin tadi. ketiga tadi itu. Kan begini, cawapres yang jelas nama Pak Sandi itu tentu kami ajukan, tetapi kami juga harus menyiapkan juga nama-nama yang lain. Kenapa? Karena kan penentunya kan bukan P3, itu loh. Dan semangat kita adalah semangat musyawarah untuk mufakat, itu loh. Tetapi kalau ditanya apakah Pak Sandi akan diajukan, tentu akan kita ajukan, ya. Itu. Nama lain, kalau ya kita kan melakukan proses bottom up. Ya ada Pak Erick Thohir, ada Pak Mahfud MD, ada Bu Hovifah, ya. Nah, ada juga nama Menteri Agama Gus Yakut dan segala macam, itu nama-nama yang memang ada di proses bottom up-nya P3 untuk cawapres. Itu berita yang enak dibaca. Tapi memang benar ya Prof ya? Dibaca karena setiap peristiwa politik bagi saya bacaan. Tapi jika itu benar terjadi gimana Prof? Akan diterima atau gimana Prof? Saya tidak bisa menjawab hal itu diterima atau tidak diterima. Itu biar berkembang sebagai bagian demokrasi. Karena diterima atau tidak diterima kan sekarang dan bukan tempatnya di sini. Kan banyak yang menganalisa yang salah satu faktor yang akan bisa menentukan itu kalau dapat dukungan Jokowi, Presiden Jokowi. Menurut Pak Mahfud, Pak Jokowi akan mengendorse Pak Mahfud tidak Pak kalau nama itu muncul? Atau merasa Pak Jokowi mendukung Pak Mahfud untuk juga posisi Wakil Presiden katanya? Pertama, saya percaya bahwa Pak Jokowi akan menjadi salah seorang yang akan sangat menentukan, akan sangat berpengaruh. Meskipun bukan 100% tapi dia akan sangat berpengaruh. Yang kedua, saya tidak pernah bertanya kepada Pak Jokowi apa Pak Jokowi mengendorse saya atau tidak. Tetapi dalam pertemuan sehari-hari ya rasanya biasa-biasa saja, tidak pernah melarang, tidak pernah menyuruh gitu. Dan pasti beliau kan sudah tahu apa yang terjadi di tengah masyarakat, apa yang terjadi yang saya lakukan sehari-hari, dan beliau tidak memberi komentar tertentu. Artinya ya tidak ada apa-apa. Kode-kode yang bahasa tubuh atau sinyal-sinyal yang bisa terbaca dari Pak Jokowi? Enggak, kodenya sama aja kepada orang lain. Di beberapa kesempatan menyebutnya calon presiden ada Pak Prabowo, Pak Mahfud, Pak ini disebut. Kemarin juga habis Pak Ganjar diumumkan saya disebut. Tapi juga di kesempatan lain terserah rakyat dan sebagainya. Dan yang disebut banyak kan. Artinya apa? Pak Jokowi itu pintar dalam hal ini. Tidak menunjukkan kecenderungan yang final itu kepada siapa. Bahkan sekarang orang juga masih bertanya, siapa sih calon presidennya Pak Jokowi? Gitu kan, dia bertanya, ya kan? Karena pintar menyembunyikan. Jadi Pak Mahfud nggak GR? Enggak GR. Karena 2019 sudah sempat GR banget terus nggak jadi. Wah itulah, makanya belajar dari itu terlalu GR, nggak jadi, untuk apa GR lagi. Itu kan. Tapi di 2019 popularitas Pak Mahfud nggak setinggi setelah Bambang Pacul kemarin nih. Ya ini udah makin naik sekarang popularitas. Ini habis dengan Najwa, habis dengan kamu nih. Kita popularitas, elektabilitas nanti kan, udah cakep itu. Nggak, dan kemudian banyak yang mengvis-afiskan Pak seolah-olah nggak tahu betul menurut Pak Mahfud seperti apa bahwa Pak Mahfud MD itu yang berani melawan kepentingan gitu. Kencang, siapapun dihajar bleh gitu. Dan ketika, jadi kan dipersepsikan seperti itu. Ya. Pak Mahfud sendiri merasa memang siapapun hajar bleh? Sejak dulu kan begitu. Sejak zaman Gus Dur dan sebagainya, saya ya